Itu saja perkenalan kami Pak. Nah, silakan nanti kawan-kawan untuk berdiskusi. Dan juga pertama sekali saya ulang lagi bagaimana support motivasi kami memberi minta anggaran lah di pusat, walaupun tadi Bapak sudah menyampaikan secara resmi tadi, kami tidak secara resmi ini bagaimana kami dana sport center sudah lebih kurang 17 miliar kami anggaran, belum nampak apa-apanya Pak. Nah sekarang tahun APBD 2021 ini sudah kami anggarkan lagi, saat kita 7 miliar kemarin, 7 miliar itu pun kata Dispora hanya baru pasang lantai. Nah, 17 miliar kemarin habis hanya pancang tiang pancang fondasi. Nah, inilah kondisi yang ada di Kabupaten Barat karena Bapak tahu kan ada tentang ini. Nah, habis anggar sekian itu hanya berbentuk tiang pancang. 7 anggota Dewan Komisi 3 dari Kabupaten Barat yang Ketua Komisinya Pak Hamdani Pak, selamat datang Pak, dan Pak Haji Yasek, terus undangannya Pak Haji Muhammad Zulfi Krom, Muhammad Zaki, dan Pak Heri serta Ibu Bumasi Kreningsi. Ini Pak Ronaldi, kemudian saya Pak Ahmad Taulon sebagai sekretaris, kemudian Pak Baharudin, ini Pak Kabin Olahraga, kemudian Pak Kabin Sapras diwakili oleh Pak Herman. Kemudian Kabin ketiga Pak ada sudah pensiun, jadi saya PLT-nya Pak ditunjuk pensiun karena kami pejabat banyak pensiun Pak. Pensiun, ada juga yang meninggal dunia. Kemudian hampir 4 orang Pak ya yang pensiun pada tahun ini dan meninggal dunia. Kemudian Kabin Pemuda Bapak Rona juga Pak. Dan ada Kasih Pak di bawah di bidang masing-masing Pak. Ada beberapa 4 bidang juga Pak. Mungkin apa yang kita sampaikan tadi Pak Kadis, memang persoalan daripada olahraga, pemuda dan Sapras itu hampir semuanya sama Pak. Jadi kalau kita rakor di Indonesia itu hampir semua seperti itu Pak. Selalu mengharapkan dana pusat. Nah ini, jadi orang pusat juga maaf Pak, mohon maaf karena di Kementerian Dispora itu di antara kementerian itu agak saya pikir dananya setiap tahun selalu turun Pak. Setiap rakor kita lihat dana pusat selalu turun. Nah ini jadi masalah, apakah memang lobby pusat itu political will-nya kementerian itu tidak masuk ke dana APBN sehingga mengerucut kepada dana bantuan ke daerah. Apalagi musim pandemi Covid ini semuanya direfocusing semua Pak dananya, termasuk kita juga Pak. Kita sendiri tahun 2021 ini tinggal yang benar-benar kita laksanakan hampir 3 miliar cuma Pak ya. Yang dulunya mungkin sampai 25 miliar kegiatan Pak. Refocusing semuanya, tinggal yang wajib yang tidak bisa tidak. Nah itu Pak. Kemudian permasalahan tadi itu di dalam undang-undang olahraga itu harus ada kita nih kerjasama dengan pihak ketiga Pak. Nah artinya nanti kami lagi sedang menggodok perda olahraga Pak. Di situ nanti pembina olahraga itu melibatkan masyarakat dan pihak ketiga seperti pengusaha-perusahaan. Contohnya kayak di Palembang itu Pak, waktu pelaksanaan SEA Games, Asian Games, PON, karena gubernurnya itu memang piawai dalam melobi pada pihak ketiga, sehingga bantuan banyak Pak. Kalau kita mengharap pada APBD Pak untuk membangun pembina olahraga, pemuda dan Sapras, aku rasa agak susah kita Pak. Karena Sapras olahraga ini memang benar-benar memerlukan biaya yang besar. Karena ada standarnya Pak. Kita bangun tanpa standar, hasilnya nanti anak-anak yang latihan itu tidak akan mencapai puncaknya Pak. Nah ini kita sendiri juga sampai saat sekarang di Jambi ini sudah berkali-kali kita ngajukan untuk paling kita rehab yang dapat Pak di APBD ini. Nah, sampai juga anggota dewan itu agak sedikit ini dengan kita pemerintah. Bagaimana political will dari gubernur ini terhadap dana CSR? Selama ini kan dana CSR cuma yang nampak itu di kesehatan,
di infrastruktur jalan, kemudian di pendidikan. Nah, yang di olahraga ini nampaknya urutan sekian, Pak. Nah, kalau kami sendiri dinas Diskepora ini kesana sini minta bantuan, kadang-kadang jangankan yang sifatnya seperti itu. Kalau ada pelaksanaan kegiatan yang dana kita, Pak, cuma yang dapat tuh baju kaos dari pihak swasta. Nah ini, jadi mungkin ada semacam political will dari bupatinya nanti, Pak, bagaimana kerjasama dengan pihak swasta itu. Seperti di Tanjung Barat kan banyak itu perusahaan, Pak. Nah, apa sih sumbangannya? Berapa persen sih untuk masuk ke bidang olahraga dan sporasi itu? Jadi memang nanti kayak di Bengkulu kemarin, Pak, ya, waktu Perwil kita lihat, Pak, ada stadion itu perusahaan apa kemarin ya yang bangunnya, Pak, yang berhubnya, Pak. Jadi ditulisnya perusahaan ini yang bangunnya. Nah itu. Jadi memang political will dari kepala daerah, Pak. Kalau kita mengharap ada dana APBD untuk membangun ini memang agak riskan karena dana APBD itu banyak yang digunakan untuk yang lain, apalagi zaman pandemi COVID ini. Itu yang kira-kira yang olahraga dan pemudaan ini memang agak dikesampingkan dikit, Pak. Jadi penanganan sosial, kesehatan gitu. Yang kemudian untuk ke pusat, Pak, mungkin dinas teknis lah nanti seperti Disporpora Tanjung Barat, terus Bapeda nanti, karena di pusat juga ada yang namanya pembangunan GOR TPB. Nah, GOR pembangunan TPB ini yang aplikasinya yang punya itu Bapeda, Pak. Bapeda kabupaten dia sinkron dengan Bapeda provinsi. Nanti dia sinkron dengan Bappenas. Nah, baru hasil titiknya dapat nanti, kemudian sudah setuju baru larinya ke Kementerian. Kami ini setelah disetujui baru tahu, Pak. Kalau dari awal tidak diikuti proses ini, maka waktu rakor dulu, maaf Pak Kadis, waktu di Padang saya bagian Pak, kami sampaikan itu, Pak. Jangan kami hanya kejadiannya ributnya baru kami diikuti, tapi dari awal tidak pernah diajak. Tapi kami sampaikan kepada Kemenpora, Pak. Nah itu. Kemudian mungkin dana-dana pusat juga, Pak, ada yang lari ke cabur itu, Pak. Nanti di Pora Tanjung Barat itu bagaimana merangkul KONI dengan caburnya itu bisa pelatihan-pelatihan peningkatan SDM, terus ada pembantuan sapra seperti peralatan itu bisa didapat oleh cabur, itu memang proposalnya langsung. Nah, kompetisi, ya pertandingan gitu. Mungkin itu, Pak, sekilas yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bidang pertandingan organisasi itu upaya dengan kemarin juga kami ada juga dia habis acara di sini kita pelatihan basket sepak bola di Ratu. Kemudian kami langsung kebetulan kaji rapat yang karena lengkap itu dia menyampaikan untuk cabang olahraga yang tadi disampaikan Pak Ketua itu bisa menyerahkan event atau betul-betul pelatihan tingkat SDM dan event ajukan proposal dengan syarat, tapi memang kita harus bersama dengan induk daripada organisasi. Jadi umpamanya kemarin kita ada klub ada apa, tetapi dia sudah apalagi sudah terdaftar di Kesbangpol. Jadi umpamanya dari perkumpulan dapat perkumpulan A dia sudah kumpul, bisa menyerahkan tadi bisa melakukan pelatihan, bisa melakukan event, tapi koordinasi dengan induk olahraganya. Lebih baik lagi ada koordinasi dari Dispora. Begitu juga tadi terhadap dengan fasilitas-fasilitas yang pras lah itu kan. Nah di sana memang ada TPB, nah itu banyak, tapi kita harus cepat. Dan alhamdulillah kemarin itu, Pak, saya betul menampingi juga komisi dari DPR provinsi datang ke sana. Alhamdulillah sana ada orang Jambi rupanya yang menentukan salah satu bantuan itu kepada daerah itu. Nah di situ kita bisa koordinasi, kita lupa dari komisi 4 kemarin kan, yaitu Pak Wakilnya, Pak Wakil Pinto, Pak Pinto, itu bisa bukan beliau, dapat ahli pastinya. Nah kita bisa bantu
usulkan ke sana, insya Allah tidak di apa, maka dibilang cepat, agak sedikit, agak terjadi, ajukan proposal tadinya, ikuti proses sistemnya itu atau regulasinya. Kan ada sekarang ini tentang cara gitu kan untuk mendapatkan bantuan, ada setelah Pak Karlo ini pernah share di grup di sekolah kami kota. Nah, mungkin kita tambahkan ini Pak. Kemudian kami yang rutin saya sampaikan juga pendidikan olahraga yang rutin kami PPLP. Jadi PPLP ini Pak ada dua, PPLP ini yang dibiayai oleh APBN dan PPLP dibiayai oleh APBD. Jadi untuk meningkatkan kapasitas olahraga di daerah kita, saya juga pernah ngomong dengan Dispora Kabupaten Kota, dan Dispora Tungkal juga saya sering ngomong dengan beliau bahwa wacana membentuk PPLP di Jawa Barat itu tergala dengan sapra atau cuma tinggal akomodasi atau akomodasinya. Jadi untuk pembinaan PPLP itu kalau tidak ada iman kita bisa berjalan. Jadi ada apa yang jadi prioritas di Tanjung Jawa Barat itu kita bisa bentuk PPLP di daerah masing-masing. Banyak bulu tangkis, jagoin ke atas sepak bola, gitu. Nah, sementara kalau tidak ada untuk asramanya, nah kita berjalan. Jadi, cuma latihannya rutin. Berarti kita menyiapkan anggaran, jadi biaya latihan, kan, makan minum, itu sarananya mungkin seperti itu. Ya, alhamdulillah kita ada di sini, kita nambah lagi, kemarin 11, ini nambah 2, dari 13 cabur. Jadi sempat PPLP yang biaya PPN dan 9 kita dari APBD. Jadi alhamdulillah Pak, kita juga di sini kita memprioritaskan juga olahraga unggulan. Jadi tidak perlu kita banyak-banyak Pak. Umpamanya cabang olahraga, umpamanya atletik. Kita prioritas 3 orang itu bisa mau di beberapa hari. Jadi cukup 30 sampai 10 yang banyak. Jadi itulah sistem pembinaan kita diberikan atau bagaimana soal itu bagaimana. Biaya kontingen Tanjung Jawa Barat terkait dengan Kopro Pak. Menjadi kami ketahui Pak, karena memang di daerah kami ada satu agenda provinsi yang efektif dan itu belum jelas juga apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Kopro ini akan kira-kira di bulan berapa atau bagaimana kira-kira bisa dilaksanakan atau tidak Pak? Karena kemungkinan di perubahan apabila ada kepastian yang menjadi salah satu perhatian daerah juga untuk memberikan perhatian kepada aparat ya. Mungkin itu yang kami tahu ya Pak. Itu saja satu olahraga. Oke, terima kasih Pak. Masalah Kopro kemarin seminggu yang lalu itu KONI Provinsi Jambi itu masyarakat mengumpulkan atau mengundang KONI Kabupaten Kota terkait dengan penetapan Kopro 2021. Memang ya, kami juga sudah berarti untuk di yang awalnya Kota Jambi sebagai tuan rumah kemarin yang pasti juga karena tapi kita provinsi di sekolah pemerintah provinsi bisa punya kewenangan itu karena Kopro itu ditetapkan oleh anggota KONI dan tuan rumah sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan provinsi sebagai jenis sektor penyelenggaraan. Nah itu dalam rapat tersebut itu sudah dipastikan Pak, insya Allah itu Kopro jadi di bulan November. Nah itulah masalah PON dan juga itu masalah kemarin rapat kota KONI yang memang sebagian besar itu ada yang mengandalkan, ada yang belum beberapa kabupaten kota. Jadi dasar itu dalam rapat ini diputuskan bahwa 2021 ini jadi di Kota Jambi sebagai KONI. Rasanya di bulan November. Soalnya tetap itu untuk Jawa Barat ini ya salah satu di daerah paling lucu Pak, daerah paling lucu. Tidak seperti kabupaten itu lainnya dekat di antara beberapa kabupaten. Ini hanya dekat. Kami ini agak dilema Pak, jauh
Tapi kalau ke Muaro Jambi lebih dekat sama provinsi. Kalau ke Sabah juga dekat sama provinsi. Jadi harapan kami dalam kacamata provinsi, sport center kami ini menjadi salah satu strategis provinsi juga Pak, untuk didorong ke Bapenas saya pikir begitu Pak, karena memang Tanjung Barat juga menjadi salah satu muka provinsi Pak, beberapa transportasi akses baik dari laut itu melalui daerah kami. Mungkin kalau ada sport centernya kan orang luar itu bisa melihat agak cukup indah juga Pak, untuk menjadi salah satu pintu dan gerbang provinsi. Karena kalau tanpa didorong provinsi dan melalui dana provinsi dan dana nasional, kami pikir bisa tegak Pak sport center kami Pak. Cuma lambat Pak, mungkin sudah 5 tahun ya itu kita yang menganggarkan ya, dari 5 tahun itu. Ya, sekitar 5 tahun baru batu-batu ditanam aja Pak, belum nampak Pak. Baru yang pancang, mungkin mudah-mudahan tahun ini, kalaupun sudah jadi lantai semua Pak, tapi taksiran saya itu baru separuh lantainya Pak. Masih kebutuhan kami sekitar 30 miliar lagi Pak, sampai dengan satu gedung itu jadi Pak. Karena dalam konsep besarnya itu perkampungan olahraga Pak, mungkin agak sulit ya. Yang satu ini kebutuhan kami sudah 35 miliar lagi Pak. Di hadapan kami di provinsi ada bantuan keuangan Pak untuk membantu sport center itu. Ini itu Pak, makasih Pak. Belum menghadap ke sana, jadi yang saya lihat kan gambar waterboom. Jadi pertanyaannya apa sih korelasinya waterboom itu? Mungkin di situ di judulnya kan kolam renang, mungkin ada integrasinya atau apa seperti apa? Karena inovasi baru gitu bagi kami, karena saya baru tahu ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan terkait masalah itu jadi. Terima kasih. Nampak Nampak itu. Desa Pras Pak. Ya. Nah, ada 14 ya, Ya. yang dipegang oleh Diskepora itu, salah satunya ada kolam renang Ya. terintegrasi dengan permainan anak-anak Pak. Coba. Jadi kita pungut retribusinya Pak. Jadi kita pungut setiap pengunjung, itulah yang jadi pemasukan dari PAD kita Pak, dari retribusi kolam renang yang di dalamnya ada permainan anak masuk waterboom itu Pak. Ya, kita ditargetkan pada tahun ini 3,2 Pak M retribusinya Pak, dari semua yang kita pegang itu. Ada yang bulu tangkis, ada yang dari GOR, ada yang dari gedung apa indoor, terus ada stadion mini Pak. Nah, jadi target kita 3,2 Pak ya M yang jadi pemasukan daerah. Nah, mungkin nanti di Tanjung Jabung Barat juga dinas disporanya dengan kan sudah gabung berwisata itu lebih klop lagi Pak. Sebenarnya ada semacam inovasi tadi Pak. Ya. Saya kira pemasukannya memang dari dinas itu apa-apa yang mau dibuat gitu. Kalau kami ini alhamdulillah Pak, karena pandemi pun karena sudah dibuka, tapi tetap menjaga protokol dari kesehatan sesuai arahan dari tim gugus kita Pak. Itu boleh, tapi atur jarak gitu. Kemarin memang stop sempat berapa bulan itu Pak, 3 bulan. Akhirnya target kita memang diturunkan Pak, menjadi dari 100% menjadi 20% kalau salah Pak. Cuma tetap ditarget juga Pak sama anggota dewan itu. Nah itu mungkin kedepannya Diskepora Tanjung Jabung Barat bisa inovasi-inovasi Pak sesuai dengan sikon daripada daerah. Kemudian Pak, yang aku sampaikan oleh Pak Kabid olahraga tadi Pak, jadi kita di daerah itu mempunyai apa sih olahraga unggulannya Pak? Itu grand desainnya itu di sekolahnya nanti Pak. Dari sebanyak ini kira-kira Tanjung Jabung Barat apa sih yang bisa ditonjolkan? Jadi nggak perlu kita hamburkan uang itu yang tapi tidak ada hasilnya Pak. Nah, apa yang disampaikan Pak Kabid tadi Pak, kita punya PPLP Pak. Jadi PPLP itu adalah pusat pelatihan pendidikan anak pelajar Pak. Jadi hasil dari penelitian dari Unja Pak, 63,7% bibit atlet Jambi itu dari anak PPLP kita Pak, yang hanya 81 orang per tahun itu. Jadi sampai ke SEA Games, Asian Games itu anak PPLP kita Pak bibit ini. Ya rata-rata atlet Jambi ini Pak, yang tingkat nasional itu rata-rata anak PPLP kita Pak.
Nah, jadi biar sinkron dengan kabupaten kota juga punya program PPLP, Pak. Nanti dananya nanti bisa kita minta ke pusat kalau sudah ini berjalan ya Pak Farudin ya. Kira-kira di Tanjung Jabung Barat tidak usah banyak Pak, olahraga prestasi unggulan daerahnya Pak. 1-2 cukup Pak, tapi memang kita yang turun tangan Pak. Kalau kita serahkan kepada cabur Pak, latihannya seperti itulah Pak. Kalau anak PPLP kita kasih makan, kita inapkan, kita sekolahkan Pak. Di asrama kan, pagi latihan, siang latihan, sore latihan. Jadi memang hasil outputnya memang prestasi Pak. Nampak nanti kita track recordnya meningkat gitu Pak, penghasil bibitnya itu. Kemudian juga Diknas Pak, karena di dalam olahraga pendidikan ini kita tidak hanya melibatkan daripada di sekolah sendiri, harus Diknas Pak, karena Diknas itu punya anggaran juga yang besar. Dia punya O2SN. Nah, bagaimana kolaborasi antara Diknas sama Diskepora untuk mencetak daripada bibit-bibitnya Pak? Karena saya lihat kalau di Diknas kan sudah jelas 20% dari APBD atau PBN dia punya dapat Pak. Kadang-kadang maaf cerita Pak, kawan-kawan Diknas ini penyelenggaraan eventnya kadang-kadang asal-asalan Pak. Kadang kalau kita sendiri yang tapi prestasinya pas olahraganya prestasi dibebankan pada Dispora. Nah, padahal dananya menyebar, ada yang di Diknas, ada yang di kesehatan, germasnya dan macam itu. Jadi ada semacam kolaborasi lah di daerah itu bagaimana meningkatkan daripada prestasi olahraga. Kemudian masalah yang tadi Pak, mungkin proposalnya bisa nanti Dispora dengan berbeda kayak mana desainnya. Ya, tapi kita dampingi Pak ya, Pak Kadis ke pusat, ke Kemenpora, kita serahkanlah proposalnya Pak. Ya lobbynya nanti ya sama-sama lagi lobbynya itu Pak dari pihak Tanjung Jabung ya, tapi yang aktif jelas dari Makassar atau dari pihak Tanjung Jabung Barat. Pembedanya, terus Disporanya, apa yang membuat nampak Pak proposalnya, gambarannya, ini rencana kita ini, yang sudah gini, kita kekurangan ini. Jadi orang pusat juga sudah nampak, oh bantuan yang dapat jadi jelas Pak. Nah itu, mungkin itu Pak tambahan Pak Kadis. Jadi saya menambahkan lagi, jadi sangat menarik di saat kegiatan kepemudaan dan olahraga ini menjadi PAD kita, menambah PAD. Jadi Pak, terkait dengan saya lebih menarik terhadap mungkin penghasilan dari atau pendapatan yang dari integrasi. Ini kan integrasi nih, integrasi antara kolam renang dan wisata air. Berarti kan OPD-nya seharusnya sudah berintegrasi juga terkait dengan Diskepora dengan pariwisatanya. Jadi yang jadi menarik di sini dan menimbulkan pertanyaan terkait dengan pendapatan ini Pak. Pendapatannya setelah dapat ini diserahkan ke Dispendanya dulu apa langsung ke dinas itu? Langsung ke Dispenda Pak. Dispenda. Jadi Dispendanya nanti menganggarkan sesuai dengan pendapatan atau dikurangi lagi gitu? Nanti kan dimasuk ke APBD Pak. Nah, nanti kita ya buat kegiatan lah program Pak. Enggak, maksudnya duit yang kita dapat tuh bisa dihabiskan lagi atau untuk mengembangkan terkait dengan inovasi-inovasi baru sehingga menambah PAD kita gitu. Ya, tapi yang jelas masuk APBD Pak. Ya. Kita tidak tahu kemana Pak, tapi tetap kita laporkan menjadi PAD ya APBD Pak. Ya, jadi kan maksudnya ini sudah luar biasa Pak. Karena kita kan berpikirnya selama ini kan ya otomatis kita berpikirnya harus mampu out of the box kan dari kebiasaan yang ini kita harus keluar terobosan baru sehingga menghasilkan inovatif, jadi membuka wawasan baru sehingga kegiatan kepemudaan ini pun sebenarnya harus menambah PAD sehingga terjadi percepatan pembangunan daerah juga. Ya, jadi itu saja Pak, mungkin yang ini jelas dan mungkin ini bisa dibawa nanti ke Tanjung Jabung Barat. Mungkin kalau ada waktu boleh Pak nanti bagaimana untuk mengulang daripada proposal yang sudah kita masukkan ini masuk desainnya. Itu janji daripada Dinas Dispora kemarin waktu dia pertama masuk Pak Otto itu janji. Saya ada link di pusat katanya buatlah proposal nih. Tunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Barat sudah ada menyediakan lahan termasuk juga pembangunan sudah ada berbentuk. Nah, jadilah belum jadi strukturnya, inilah akan nanti mensupport dana pusat. Nah, sampai sekarang kami izin Pak dari provinsi ini, jadi kami minta bantuan juga dorongan kalau ini kerja keras dari kabupaten, kalau tidak kan ada support dari provinsi
mungkin pusat juga mengabulkan permintaan kami. Ya sayang Pak, dana kami sudah sekian 11 miliar itu tidak berbentuk apa-apa. Kami kan kalaupun itu tidak terus kan pasti jadi kendala. Ada apa nih pasti dari pemeriksaan kan? Kenapa tidak kami terus? Makanya kami sekarang guyur terus menjelang ya mudah-mudahan dana pusat juga turun. Kalau kita mengharapkan dana provinsi pasti tidak akan terkabul lah itu. Provinsi saja masih membutuhkan dana APBD kan. Nah sekali lagi kan mohon petunjuk nanti apakah ada rapat koordinasi dengan dinas Disparpora kami kabupaten untuk giat lagi mengambil dana pusat tersebut. Jadi tambahannya. Dan selanjutnya tadi kami terima kasih informasi report ini sama digulirkan November Pak ya. Ada lampu hijau kami nanti. Karena kemarin APBD mungkin tidak kami anggarkan, mungkin ke depan kalau memang ini positif kita dorong nanti di APBD perubahan. Kalaupun ada usulan dari Disparpora kami akan kami tampung menjadikan mata anggaran di perubahan. Mungkin itu saja tambahnya. Kami minta support Pak, masuk kami ke sini. Terima kasih Pak. Kami akan bantu support dari Dispora Kabupaten Kota. Kan memang kalau memang mau pusat nanti kita sama-sama Pak. Ya. Dari Dispora, dari Bapak Anggota Dewan, dari Dispora Provinsi siap membantu Pak. Kita mau support sama-sama, kita jujur ada dana pusat. Mudah-mudahan insya Allah bisa terkabul Pak. Nanti tinggal kita koordinasi proposal sudah siap, mungkin bikin proposal baru. Iya, baru lah mungkin. Nah, proposal baru nanti kita sama-sama bisa Pak olahraga, bisa Pak sekretaris, nanti kita sama-sama support ke pusat Pak. Nanti tinggal koordinasi kapan kita mau ke sana, siap. Kami selalu siap Pak. Ya. Mungkin sedikit Pak, Ya. Untuk proposal itu yang tanah Pak, nah, status tanah ini memang harus jelas karena di orang pusat itu banyak tuh masalah ke tanah itu Pak. Nah, bantuan itu tanah, ya, ujung-ujung jadi masalah. Ya, sertifikatnya fotokopi, nah, itu memang punya milik beda. Karena banyak bantuan ke Jambi Pak yang disampaikan Menpora itu kemarin masalah terus kata. Dulu dimerangin lapang bola kaki ya, masuk penjara kalau mulai dari kandes itu air. Nah itu Ya. Apa rekomendasi? iya, akhirnya trauma Pak dia Yang ngasih diri. yang gini. Jalan diri Pak itu. Iya. Mungkin itu. Pertama, alhamdulillah kami sudah Ya. resmi gitu. Memperkuat mungkin kan sebagai ini ada administrasi seperti sertifikat. Ya, iya, betul. Komunikasi. Komunikasi. Iya Pak. Kalau dilengkapi, dimasukin lampir lain. Ya, sama jalan lah Pak. Nanti Iya, kita Pak. kita sudah koordinasi dengan dinas kami ya. Ya, kami siap membantu Pak. Dari Bapak, dari Dispora, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dari Provinsi siap membantu sama-sama Pak. Rekomendasi lah. Iya. Di sana bangun sport center kami senang juga Pak. Iya lah. Jadi event olahraga bisa sama-sama kita di sana melaksanakan. Kan? Kalau dulu setiap kabupaten kota ada sport center. Jalan lain? Enggak, Pak. Parpora itu kan bilang sudah diusulkan ketika lihat dengan satelit, Iya. ternyata masih ada bangunan. Rencananya kalau memang itu disetujui, bangunannya mau kami bongkar gitu rencananya. Tapi mereka minta tanahnya kosong minimal 0,5 hektar. Nah sekarang kan kebetulan depan rumah saya Pak, tapi dalam kota itu Pemda beli tanah yang luasnya 0,6 hektar dan memang akan dibangun kantor, tapi saya pikir kalau 0,5 hektarnya masih cukup. Nah kalau memang bisa itu dimana provinsi juga ikut mendorong membantu untuk lobbynya kan, sehingga bisa hall tipe B-nya terbangun. Rumah saya di kota kok, jadi 0,5 hektarnya kebetulan depan rumah saya Pemda baru beli 3,4 M Pak. Oh, Jadi itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, sama Pak kendala karena kita sport center kita di awalnya sampai mana yang berapa? 1, berapa Pak? Ajuan kita yang 98,7 T ya? 1,7 T Pak. Anggaran memang lengkap lah Pak. Jadi kalau event on nanti mungkin bisa dilaksanakan. Ya, itu sudah Pak. Amdal yang mulai lalim sudah tahu semua. Tinggal, nah, kalau yang di Tungkal ini Pak, karena ini sudah berjalan. Kalau kami kan belum nih Pak, baru semacam apa pembersihan lahan baru. Jadi belum ada nampak Pak. Kalau Tungkal ini mudah-mudahan karena sudah ada uang di Tungkal yang tertanam dan ya artinya pemerintah pusat
artinya ada bagian lah masing-masing. Nah, itu maksudnya. Kabupaten itu andil, pusat juga andil, jadi enak dia. Kalau kami itu memang dari nol Pak, nah ini belum ada apa-apa, jadi mungkin agak, apalagi yang bilang tadi karena pandemi juga, terus dana banyak itu memang agak diabaikan lah sport center kita. Tapi kalau Tanjung Barat nih, saya pikir mudah-mudahan Pak, karena sudah ada tambangnya Pak. Karena ada PBD yang sudah disalurkan, maunya pusat seperti itu Pak, ada dana sharing antara Pemda sama pusat. Nah jadi tidak dari nol pusat itu, kecuali yang GOR IPB tadi Pak. Memang ada program dari Bapenas itu, memang yang dari Bopeda itu memang siap titik-titik GOR IPB itu memang dari nol itu dana pusat dari tanahnya, dan tanah itu jangan jadi masalah gitu. Mungkin itu Pak. Kami nunggu perkembangannya Pak. Dulu siap dan kita dapat perkembangannya besar. Ya lah, kami koordinasi dulu dengan itu, dengan Dispora kami. Negeri